Halo, di video sebelumnya saya udah cerita tentang apa itu clutter dan bagaimana sebetulnya kita kok seneng banget ngumpulin clutter dalam hidup kita. Nah, di video kali ini saya mau cerita tentang bagaimana kita bisa hidup clutter free, bebas dari clutter. Yuk, simak ya! Seperti yang saya ceritain sebelumnya, clutter itu bukan hanya berbentuk barang. Pikiran negatif dan juga toxic relationship juga bisa menjadi clutter dalam hidup kita, bisa bikin hidup kita jadi berantakan. Karena itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa bebas dari clutter adalah kita mesti kenali dulu diri kita sendiri. Apa yang penting buat kita, apa yang tidak penting buat kita. Coba ambil waktu untuk lakukan refleksi diri sendiri. Kita lihat dulu nih sebetulnya kita udah puas belum sih sama diri kita yang sekarang, keadaan kita sekarang. Apakah ada yang mesti kita ubah dalam hidup kita? Apakah ada yang harus kita perbaiki? Bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri? Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Bagaimana cara kita menggunakan uang? Bagaimana cara kita menggunakan waktu kita? Nah, setelah kita tahu sebetulnya apa yang jadi kebutuhan kita mengerti diri kita sendiri. Yang kedua, kita mesti buat batasan yang jelas. Untuk segala hal yang mau masuk dalam hidup kita harus punya batasan yang jelas. Misalnya barang nih ya, setiap barang yang mau masuk dalam hidup kita, artinya mau kita beli gitu, kita mesti pikir dulu apakah barang ini punya nilai lebih, nanti akan memberikan value tambahan dalam hidup saya atau enggak. Apakah nanti kalau barang ini dibawa pulang gitu, ada tempatnya nggak sih untuk barang ini gitu ya. Kita harus tahu bahwa untuk semua barang itu harus ada tempatnya. A place for everything, everything in its place gitu ya, harus ada tempatnya. Misalnya jangan sampai nih, misalnya kita beli sepatu, lalu kemudian kita pulang rak sepatu kita udah penuh gitu, akhirnya sepatu ditaruh aja di box lalu ditaruh di lantai. Itu kan membuat jadi clutter, jadi berantakan kan. Jadi harus ada batasan yang jelas. Make up misalnya, kita beli make up ya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Karena kita tahu kan kalau makeup itu ada expiry date-nya. Jadi jangan sampai akhirnya kita beli kebanyakan, akhirnya kita pakai yang udah expired gitu karena udah kelamaan. Jadi harus ada batasannya lah. Kita yang tahu batasannya untuk setiap barang yang kita punya itu berapa, itu kita yang tahu gitu. Jadi jangan sampai berlebihan, saking berlebihannya akhirnya bikin jadi clutter, bikin jadi berantakan. Selain mengenai barang, kita juga harus membuat batasan yang jelas terhadap semua pikiran-pikiran yang akan masuk dalam otak kita, terutama pikiran negatif. Jangan suka melebih-lebihkan sesuatu, ya. Seperti yang saya bilang, selalu saya ingetin, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan, nggak ada masalah, jangan cari-cari masalah, ya. Jangan suka ikut-ikutan temen, gosipin orang, jelek-jelekin orang. Ini saya punya cerita bagus nih tentang ini. Jadi ceritanya gini. Tentang Socrates, seorang filsuf dari Yunani. Nah, Socrates ini ceritanya ketemu sama temennya. Let's say temennya itu namanya si A lah gitu ya. Si A tuh ketemu sama Socrates, lalu dia bilang gini, Socrates, saya mau cerita sama kamu tentang si B, teman kita, kata gitu. Lalu Socrates bilang gini, tunggu dulu, jangan cerita dulu, kamu mesti melewati 3 pertanyaan dulu sebagai filter. Hah, dia bingung si A, ngapain sih mesti lewatin 3 pertanyaan dulu? Tapi dia ikutin aja. Ya oke, apa pertanyaannya, katanya gitu. Oke, pertanyaan yang pertama nih, kamu yakin gak sih cerita yang mau kamu ceritain ini bener gitu? Terus katanya si A, ya nggak yakin juga sih, tapi tunggu dulu, kata Socrates. Pertanyaan yang kedua nih, cerita yang mau kamu ceritain itu baik atau enggak tentang si A, tentang si B? Terus si A bilang, nah justru sebaliknya. Tunggu dulu, kata Socrates. Sekarang pertanyaan yang ketiga, ada hubungannya nggak sama saya cerita itu? Ya nggak ada sih. Nah, kata Socrates, artinya yang pertama, kamu nggak yakin nih bahwa beritanya benar. Yang kedua, itu bukan sesuatu hal yang baik yang kamu mau ceritain tentang si B. Yang ketiga, nggak ada hubungannya sama saya kan? Lalu kata Socrates, kalau gitu kamu nggak usah cerita deh. Akhirnya si A temennya ini, ya nggak jadi cerita deh gitu. Jadi Socrates itu dia selalu melakukan filter dulu terhadap semua informasi yang masuk dalam hidupnya berdasarkan 3 hal tadi. Truth, kebenaran, beritanya benar atau enggak. Goodness, yang kedua,
berita ini tentang hal yang baik atau enggak gitu. Yang ketiga, usefulness. Sebenarnya berita ini penting nggak sih buat saya gitu ya. Jadi kita mesti belajar dari si Socrates, filsuf Yunani ini ya, gimana kita harus bisa memfilter semua informasi yang masuk dalam hidup kita, termasuk juga informasi berita-berita yang mau masuk itu juga kita mesti filter dengan baik. Misalnya nih, kita ikutin influencer tertentu. Sebetulnya influencer itu bagus apa enggak sih? Apakah influencer ini sebetulnya bisa membangun hidup kita atau enggak sih gitu? Atau malah membuat kita jadi merasa kurang, melihat mereka pamer kekayaan, melihat mereka hidupnya mewah, hidupnya gimana gitu. Akhirnya membuat kita malah jadi, gue kok begini amat ya, hidup gue kok gini-gini aja gitu. Pokoknya jangan ikutin orang-orang yang nggak bisa membuat kamu jadi lebih baik lah, intinya gitu. Artis-artis yang kamu ikutin juga kamu mesti lihat tuh, apakah orang-orang itu bisa membawa kamu jadi lebih baik atau enggak sih. Kalau enggak ya udah jangan diikutin lah gitu. Kita mesti bisa filter semua informasi yang masuk. Berita-berita juga mesti inget nih, ini hoax atau bukan ya. Kalau hoax ya udahlah gitu, jangan keikut-ikut untuk berita-berita yang nggak penting gitu. Kalau kayak saya nih misalnya, kalau sesuatu itu penting, berita itu akan datang ke saya. Kalau itu nggak penting ya udah saya nggak mau cari tahu gitu, istilahnya kayak gitu. Pokoknya filter yang baik lah berita-berita apa yang masuk dalam hidup kita, supaya pikiran kita jangan jadi berat gitu, jangan jadi berantakan, jadi clutter. Kamu juga harus buat batasan yang jelas untuk toxic relationship. Nah ini nih, kamu mesti tahu nih, ada nggak sih teman-teman di sekitar kamu ya, orang-orang di sekitar kamu yang membuat kamu malah jadi nggak jadi versi terbaik dari diri kamu lah gitu. Kamu jadi males, kamu jadi negatif aja gitu bawaannya, kamu jadi energi kamu jadi turun gitu ya, karena kamu mesti dengerin dia ngeluh, dia gerutu, kemudian pamer gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang bikin kamu jadi nggak jadi versi terbaik dari diri kamu, itu kamu batasin aja lah. Jangan terlalu deket lah sama orang-orang yang seperti ini gitu. Kamu mesti bisa bergaul sama orang-orang yang bisa bantu kamu untuk naik sama-sama gitu. Kita bisa saling ngisi, bisa saling membantu lah, saling mendukung untuk bisa level up gitu. Nah, berteman lah sama teman-teman yang seperti ini gitu, supaya hidup kamu jadi lebih baik juga gitu. Filter dengan baik, batasannya taruh yang jelas gitu, supaya hidup kamu nggak penuh dengan clutter. Kamu mesti bisa bergaul dengan orang-orang yang tepat. Yang ketiga, lakukan evaluasi secara terus-menerus. Barang yang banyak bisa membuat kita jadi makin stres. Barang-barang itu belum tentu memberikan nilai tambah buat kita. Karena itu kita mesti lakukan evaluasi terus-menerus. Barang ini mungkin dulu berharga buat kita, mungkin dulu ini penting buat kita, tapi sekarang mungkin sejalan dengan tahap kehidupan yang berubah, barang ini udah nggak penting lagi. Nah, mungkin ini bisa kita decluttering, kita singkirkan. One man's trash is another man's treasure. Bisa jadi barang yang menurut kita nggak penting ternyata penting buat orang lain. Daripada kita diemin aja di rumah kita nggak kepake, bikin clutter, bikin berantakan, mungkin kita bisa donasikan. Dengan kita donasikan, barang itu jadi berguna buat orang lain gitu. Lakukan hal yang sama dengan pikiran kita. Evaluasi pikiran-pikiran yang masuk dalam pikiran kita ya. Kita mesti terus lakukan evaluasi. Apa sih yang bikin pikiran kita jadi berat selama ini, apa sih gitu. Perlu nggak sih kita pikirin gitu? Kalau nggak perlu ya udah deh, ngapain juga kita pikirin gitu ya. Buat waktu untuk melakukan self care. Saya pernah cerita di video yang ini tentang self care ya. Saya cerita gimana kita bisa belajar untuk memperhatikan diri kita sendiri. Waktu kita belajar memperhatikan diri kita sendiri, kita recharge gitu. Kita mulai ganti baterai, kita nambah baterai kita jadi lebih baik gitu ya, dengan melakukan me time, kemudian relax, cari waktu untuk melakukan hobi atau apapun itu segala sesuatu yang bisa bikin kita jadi energi kita bertambah lagi, membuat kita jadi lebih tenang gitu. Clutter is not just the stuff on the floor, it's anything that stands between you and the life you want to be living. Ini adalah quote dari Peter Walsh. Jadi Peter bilang gini, clutter itu bukan hanya barang-barang kamu yang ada di lantai, yang berantakan di rumah kamu, tapi clutter itu adalah segala sesuatu yang berdiri di antara kamu dan hidup yang kamu inginkan sebenarnya. Bagus ya quote itu. Kalau menurut saya bagus banget sih. Jadi kamu mesti bisa lihat
bagaimana sebetulnya clutter itu bisa menghalangi kamu dari hidup kamu yang sesungguhnya kamu inginkan. Singkirkan clutter dan jadilah versi terbaik dari diri kamu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar dari video hari ini bagaimana kita bisa hidup bebas dari clutter. Kenali diri kita sendiri, buat batasan yang jelas, dan lakukan evaluasi secara terus-menerus. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Kita ketemu lagi ya nanti di video-video yang lain. Thanks for watching.